Guys, ya akhir-akhir ini banyak keluhan sulit mencari pekerjaan gitu. Tapi memang karena lapangan kerja guys, lapangan kerjanya memang sulit ya. Sempit gitu, akhirnya kesulitan mencari kerja. Nah, gimana guys nih? Sedangkan para pejabat justru ya kalau bisa keluar negeri aja gitu. Itu statement dari para pejabat kok bisa seperti itu ya. Padahal itu kan harusnya tanggung jawabnya dia tuh. Kenapa di negaranya gitu tidak tidak ada lapangan kerja, itu kan ya tanggung jawabnya mereka harusnya gitu. Tapi seolah-olah justru kayak ya ini tuh memang alamiah gitu. Itulah Indonesia ya. Sepertinya masalah bangsa itu jadi ini hal yang normal, ini hal yang alamiah gitu. Ya, gimana ini mau maju gitu. Cara berpikirnya tidak mencari akar masalah yang substansi gitu ya, sehingga mendapatkan temuan solusi yang bagus gitu, yang tepat kan. Para pejabat kita tuh ya mungkin ya karena pendidikannya itu ya tuh, karena anggota DPR aja SMA minimal, presiden aja minimal SMA. Tapi yang saya heran ya, gini loh guys, sebetulnya ya Indonesia tuh saya tuh gini, ujung-ujungnya tuh korupsi guys. Masalah itu masalah di korupsi. Permasalahan bangsa Indonesia, masalahnya apa? Cuman korupsi guys. Saya ingat itu eh, ungkapan apa pernyataan dari Pak Kwik Kian Gi ya, bahwa Indonesia tuh nggak perlu pinter, nggak perlu cerdas, yang penting jujur aja. Udah jujur aja pasti maju Indonesia ini gitu loh. Artinya tuh hal yang paling mendasar yaitu ketidakjujuran, yaitu korupsi itu guys. Karena semuanya semuanya tuh lumpuh guys, korupsi itu. Coba semua institusi kementerian tuh lumpuh guys dengan korupsi itu. Nah, sedangkan para pejabat yang ada di otaknya tuh cara mencari solusi itu gimana nggak ngerti mungkin. Nah, kenapa sih guys kok masalah cari kerja aja ujungnya ke korupsi? Gini guys, itu kan masalah lapangan kerja tuh karena saking minimnya investor ya, investor di industri yang menyerap tenaga kerja banyak gitu. Itu tuh sangat minim banget. Ya mungkin nggak ada kali, buktinya kesulitan banget. Jadi ada pun yang bisa kerja karena yang udah berjalan aja, tanpa ada yang baru, investor baru untuk bikin pabrik, bikin apa gitu yang menyerap lapangan kerja, tenaga kerja yang banyak, kan jarang sekali. Nah, kenapa guys kok sampai investor nggak ada yang mau gitu? Padahal kalau di negara kayak Singapura, Vietnam, itu lagi gencar-gencarnya banyak ya investor-investor. Ya, itu ya karena korupsi guys. Ya itu masalahnya ya di korupsi lagi. Karena apa? Ya kalau pakai istilah yang keren gitu, tidak ada kepastian hukum. Jadi investor tuh takut gitu ya. Itu kalau pakai bahasa itu. Ya memang betul guys. Jadi kalau tidak ada kepastian hukum tuh serba mahal. Jadinya umpamanya investor gitu datang. Biaya yang tidak terduga. Ya mungkin masuknya dalam biaya entertain gitu ya. Kalau istilahnya gitu.
biaya entertain itu lebih mahal gitu. Jadi otomatis biaya produksinya tuh jadi tinggi karena mempengaruhi biaya produksi toh. Ini banyak pungli, banyak korupsi, banyak apa gitu. Yang sebetulnya biaya produksi dasarnya itu murah dan bisa menjual harga jual yang murah, tapi dengan adanya pungli korupsi kan itu dimasukkan kepada biaya produksi tuh guys untuk menutupi eh, biaya biaya korupsi dan pungli itu tadi gitulah. Nah, para investor tuh takut di situ guys. Jadi ya itulah resiko dari negara yang tidak bisa memberantas korupsi. Karena di Indonesia udah terkenal guys. Ranking dari korupsi Indonesia tuh kan seperti ada CCRP gitu ya. Ranking berapa itu? 2 apa? Nah itu loh. Itu yang membuat investor tuh ketakutan. Kenapa guys investor di bahan tambang ya? Karena bahan tambang itu kan itu memang ya itu kayak dikasihkan aja. Coba negara cuma minta pajaknya aja. Itu kan gila itu. Investor datang di bidang pertambangan. Cuman dimintain pajak gitu. Ah ya harusnya namanya tambang itu kan dimiliki oleh negara. Karena itu hal-hal yang strategis tuh harusnya dimiliki negara. Nah, itulah makanya hasil dari tambang itu bisa dinikmati oleh negara dan dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia gitu. Seharusnya seperti itu. Tapi kan ini bentuknya investor, disamakan dengan investor yang bikin pabrik tekstil gitu. Ya lucu itu. Dalam undang-undangnya kan hal yang apa untuk kepentingan orang banyaknya harusnya dipegang negara kan gitu harusnya. Dulu sih undang-undangnya kayaknya seperti itu ya, apa sekarang dirubah ya gitu. Nah, itulah guys kenapa semakin sulit mencari pekerjaan bagi sarjana yang baru gitu atau lulusan SMA yang baru itu semakin sulit. Karena apa? Korupsinya tidak kunjung diselesaikan. Mindsetnya masih mindset tangkap ini, tangkap itu, tangkap ini. Orasi aja, perkuat hukum, orasinya seperti itu. Dah, tanpa ada di sininya ada konsep bagaimana menyelesaikan itu korupsi secara substansi ya. Nah, gitu guys. Jadi gambaran awamnya gini aja guys. Investor kenapa takut sama Indonesia? Nggak ada yang mau datang. Gini, kita umpamanya mau investasi lah sama seseorang gitu. Tapi seseorang ini punya track record suka maling, ngemplang, nipu sana, nipu sini gitu. Nah, gimana nih orang orang seperti ini apakah mungkin gitu bisa dapat kepercayaan dari se seorang investor juga gitu. Kan gitu guys. Analoginya seperti itu. Jadi di negara Indonesia itu kenapa minim investor? Ya itu karena ketakutan gitu. Jangan-jangan duit gue yang investasikan bukannya balik malah bablas lunas gitu. Nah, itulah apa pandangan-pandangan para investor kan seperti itu, guys. Makanya ya itulah pentingnya memperbaiki sistem birokrasi agar tidak terjadi korupsi. Oke.